Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua baru aja menonton film Spider-Man Across the Spider-Verse. Sebenarnya film ini pengennya sih nonton di bioskop ya, tapi karena satu dan lain hal gua nggak sempet untuk nonton film ini di bioskop. Tapi pas gua lihat filmnya sih, waduh itu mantep banget ya. Gue sebagai pecinta Spider-Man di sini salut dengan ceritanya dan salut juga dengan banyaknya Spider-Man yang hadir di film ini. Merasa gembira aja gitu karena gue di sini sebagai pencinta Spider-Man sejati yang emang dari awal tuh selalu ngikutin Spider-Man dari zamannya Tobey Maguire, lalu ada Andrew Garfield, ada Tom Holland, dan film-film Spider-Man animasinya juga yang sebelumnya Into the Spider-Verse juga gue nonton, dan kali ini nonton film yang barunya ternyata tidak mengecewakan dan justru malah membuat filmnya semakin menarik gitu. Apalagi di sini dibagi dua ya sebenarnya. Ini film dibagi dua part tapi di beda judul. Yang pertama Across the Spider-Verse dan yang kedua Beyond the Spider-Verse. Jadi gue akan mereview dulu untuk film Across the Spider-Verse. Nanti Beyond the Spider-Verse jika sudah tayang akan gue review lagi. Langsung kita masuk ke review film. Oke penikmat film, sebelum kita mereview secara lengkap tentang film ini, gue pengen ngasih tahu dulu pemeran atau jajaran pemain voice air ya, pengisi suaranya ya, pengisi suara dari animasi ini ya, karena dia berakting lewat suara. Waduh, cara grafisnya juga mantep banget sih. Oke, film ini diisi suaranya oleh Shameik Moore sebagai Miles Morales, Hailee Steinfeld, wah ini menarik juga nih dia nih, sebagai Gwen Stacy atau Spider-Woman. Lalu di sini ada Brian Tyree Henry sebagai Jeff Morales. Lalu ada Lauren Velez sebagai Rio Morales, dan ada Jack Jackson sebagai Peter B. Parker. Lalu ada Jason Schwartzman sebagai Jonathan Owen. Lalu di sini ada Issa Rae sebagai Spider-Woman juga, Jace Drew. Lalu ada Karan Soni sebagai Spider-Man India, versi India nih. Lalu ada Si Wigman sebagai Gwen Stacy. Lalu ada Greta S. Lila sebagai Miguel and the Spider Society. Lalu ada juga Daniel Kaluuya sebagai Spider-Punk. Lalu di sini ada juga Oscar Isaac sebagai Miguel O'Hara di Spider-Man 2099. Waduh, masih diproduksi oleh Sony Pictures ya tentunya, sebagai pemilik dari hak cipta dari Marvel Comics ya, pemegangnya, dan dia yang mendistribusikan juga, membuat filmnya juga. Ya tentu saja di sini diproduseri langsung oleh Pete Lord, Christopher Miller, dan juga di sini didirect langsung oleh Joaquim Dos Santos, Cap Power, dan Justin Cap Thompson. Oh mantap. Dan dirilis di 30 Mei kemarin 2023. Pendapatannya nih lumayan nih. Pendapatannya di box office 687 juta dolar. Waduh gokil. Itu mantap juga sih secara pendapatan, padahal budget yang dibutuhkan hanya 100 juta dolar. Keren. Secara lengkap ini menceritakan tentang ya kisah kelanjutan dari film Into the Spider-Verse juga ya. Di sini ada di yang serunya di sini adalah masing-masing karakter mendapatkan peran dan porsinya masing-masing, diceritakan dunianya masing-masing, dari si Peter B. Parker, terus ada si Gwen Stacy alias Spider-Woman atau Spider-Gwen gitu ya. Dan juga di sini Miles Morales tentu saja dikasih tahu juga cerita kelanjutan setelah kejadian di Into the Spider-Verse. Nah, jadi secara keterikatan mereka tuh punya pertemanan yang cukup kompleks ya, antar dunia yang berbeda gitu. Ya ibaratnya gue dunia gue dan si Anu dunia Anu gitu. Jadi si Miles Morales dengan si Gwen Stacy alias Spider-Gwen ini berbeda dunia tapi memiliki keterikatan atau pertemanan yang lumayan kuat ya. Dan di sini yang paling berpengaruh di sini, yang paling jahat di sini adalah
si Spider-Man 2099 yang menganggap bahwa si Miles Morales ini adalah ancaman bagi seluruh multiverse. Sebenarnya dia sempat nyinggung-nyinggung tentang Doctor Strange juga ya, tapi Spider-Man yang mana yang dibahas, tapi ternyata mengarah tertuju kepada si Miles Morales ini. Jadi ceritanya di suatu tempat itu dikumpulin banyak Spider-Man, dan gua salut dengan visual grafisnya, warna color gradingnya tuh kayak menonton komik versi lab gitu. Kan komik kan tahu sendiri ya gambarnya bagaimana ya, dan visual dari warna-warnanya juga, grafisnya tuh gambarnya keren-keren banget ya. Spider-Punk di sini keren banget sumpah. Apa tuh penggambaran dari karakter ini keren banget ya. Apa tuh kayak komik gitu, kayak nonton komik, keren banget. Dan di sini dari banyaknya Spider-Man, gue merasa ternyata story-nya kuat di sini, yang membuat gue semakin tertarik terhadap alur cerita ini secara berjalan gitu ya. Dan gue merasa ini film emang layak dinantikan ya untuk part keduanya ya, karena di endingnya ngegantung si Miles Morales-nya tuh di Sandra. Wah, gokil sih. Kalau menurut gue ini akan menjadi seru ya, karena pas waktu di kejar-kejarannya si Miles Morales dengan banyaknya Spider-Man itu keren banget loh. Asli, ternyata fungsi dari banyaknya Spider-Man itu digunakan untuk mengejar si Miles Morales. Wah, gokil. Dan akhirnya dia dapat bantuan juga dari teman-temannya ya. Teman-teman yang dari Into the Spider-Verse sebelumnya tuh, karakter-karakternya yang ngebantu dia. Dan itu menjadi sesuatu, wah, emosional banget, dapat banget gitu loh. Ternyata si Miles Morales itu punya geng gitu yang secara keterikatan persahabatan mereka tuh kuat walaupun beda universe gitu. Wah, keren. Dan sementara di sini semua karakter dimainin dan diliatin kekuatannya masing-masing, dan walaupun sangat rumit sekali, sepertinya sangat rumit nih dibuatnya animasinya, tapi gue salut sih sama penggunaan banyaknya Spider-Man untuk mengejar Miles Morales itu. Terlihat epic banget dan keren abis gitu loh. Gue puas sih dari storyline juga, ceritanya juga bagus banget untuk diikutin, nggak ngebosenin gitu setiap scene per scene, karena kita digambarkan di sini, diliatin juga dunianya si Spider-Gwen ya, terus juga tentu saja Miles Morales dan juga Peter B. Parker. Dan itu menurut gue sih keren-keren ya, dan setiap karakter bahkan di India juga tuh, Spider-Man India seru juga ya untuk diikutin ya, mantap dah pokoknya. Fungsi multiverse di sini juga digunakan secara baik, dan menurut gue ini lebih mudah dipahami dibandingkan Doctor Strange. Nanti di Doctor Strange juga di film Doctor Strange yang di MCU itu bakal keren juga ya. Jadi dia tuh bakal konsepnya sama nih kayak Miles Morales. Dia bakal menjadi ancaman seluruh multiverse. Jadi dia bakal menjadi target utama dan bakal dikejar-kejar tuh si Doctor Strange, karena merusak thumbnail, merusak pokoknya terjadi cabang-cabang garis waktu dan lain-lain lah. Pokoknya itu akan menjadi seru dan menyenangkan untuk diikutin, karena Doctor Strange sendiri mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa ya. Begitupun dengan karakter Miles Morales ini. Ternyata gue gak nyangka ya, Miles Morales yang gue anggap biasa aja ternyata menjadi ancaman besar di multiverse, dan menjadi sesuatu yang keren juga buat Miles Morales sebagai fungsi dia di film ini, walaupun ujung-ujungnya ketangkap juga. Tapi gue yakin sih kekuatan persahabatan itu yang akan menyelamatkan Miles Morales. Epic banget filmnya. Oke, jadi kalau menurut gue sih, gue menyarankan kalau yang belum nonton film ini langsung download aja ya, karena ini kualitasnya udah oke kok. Waktu gue pengen banget sih sebenarnya nonton di bioskop, cuman gak sempet, jadi gue download, dan hasilnya pas gue nonton gak mengecewakan dan sangat menyenangkan sekali. Kalau dari gue sendiri, gue sangat suka. Secara pribadi emang gue favorit banget sama Spider-Man, tapi untuk film ini overall gue memberi penilaian 9,2 dari 10. Dan itu menurut gue sangat memuaskan banget. Selain favorit, dan emang filmnya memuaskan, jadi ekspektasi yang ada di pikiran gue juga bahkan lebih dari ekspektasi yang sebelumnya, karena gue sempat menurunkan karena ekspektasi gue bakal kurang nih. Kalau Spider-Man kebanyakan bakal jadi jelek apa gimana gitu ceritanya. Ternyata masih oke loh, keren. Eksekusinya keren banget, mantep lah. Ditunggulah untuk Sony ngebuat Beyond the Spider-Verse. Semoga secepatnya juga tayang ya, dalam waktu setahun lah ya, semoga ya tahun depan udah tayang, karena ini bakal jadi magic dan wonderful, dunianya mantep gitu loh. Wah, keren banget. Dan gue pengen lihat nih apa nasibnya Miles Morales di kedepannya. Apakah akan masuk ke MCU, apakah dia akan diwujudkan dalam versi live action yang manusianya, apa bagaimana nih, akan kita lihat nanti.
Oke, mungkin itu dulu untuk review Spider-Man Across the Spider-Verse kali ini. Mungkin nanti kalau ada film Spider-Man lainnya gue akan buat lagi reaction lagi untuk trailernya dan juga review filmnya. Terkhusus nanti di Beyond the Spider-Verse di kemungkinan tahun depan kali ya. Dan MCU tetap nanti gue bakal update terus. Yang terbaru nanti ada The Marvel dan juga Loki season 2. Itu akan menjadi seru sekali karena akan kehadiran Victor Timely. Waduh, itu salah satu villain yang kuat banget di situ di MCU. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa nonton video-video menarik lainnya dari Hadid Movie Time dan subscribe Hadid Movie Time. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan terima kasih juga untuk yang sudah nonton full. Semoga kedepannya channel ini akan jauh lebih berkembang. Terima kasih sudah menonton. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.